Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, kalau sejak awal tadi dialog mungkin di belakang para narasumber ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah ini Prof. Lahir di? Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di? Surakarta. Tadi yang album tadi di Solo. Betul, ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih, tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satunya di Solo. Bang Hensat, ini seperti apa nih? Tambah lagi kemudian ada bahannya nih, keluar album alumni. Nah, itu bukannya dengan adalah ya? Dengan sejumlah perbedaan. Maksud saya, Surakarta adalah Solo, Solo adalah Surakarta. Sama. Seharusnya ya. Surakarta karesidenan kan. Oke, pada saat itu. Nah, ini Solo, juga nanti jadi polemik pembahasan juga nih, makin menarik. Kan maksud saya biasanya kan nulis lahir di Jakarta. Iya. Terus tiba-tiba, enggak lo lahirnya di DKI Jakarta gitu. Itu beda kali. Enggak ngerti lah, maksud saya gini lah. Saya kan bukan ahli hukum, ini juga Ken nih, iseng juga. Karena ada ahli hukum yang nanti juga akan menjawab. Iya, makanya nanti apakah Solo dan Surakarta itu adalah berbeda secara hukum atau tidak. Ya. Tapi gini ya Ken, kan sebetulnya kenapa sih kemudian ini menjadi perhatian publik, mencuat. Kan harus kita akui ini ada masalah trust kepada Presiden Jokowi gitu kan. Trust inilah yang kemudian dicoba untuk dibuktikan oleh Jokowi dan dibuktikan oleh Roy Suryo misalnya. Jokowi mengatakan, enggak, kalau yang itu gua nggak bohong lah, bener nih. Saya beneran kuliah, saya beneran lulus. Tanya UGM, UGM juga bilang, itu dia sudah kuliah, dia lulus, itu ijazahnya benar. Tapi mungkin teman-teman yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini, ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Ini harus dibuktikan nih. Karena kan sebetulnya intinya adalah di trust ini. Trust ini muncul setelah Pak Presiden Jokowi sudah tidak menjabat, Bang Hensat. Oh iya, makanya itu dia. Saya bilang, dia udah nggak lagi menjabat. Tapi kan kata Rosuryo bilang, Mas Roy nih, kan saya ngobrol sama Mas Roy. Iya, tapi dia kan masih jadi Dewan Pengawas Antara, dia antara kan swasta. Ini maksud saya begini loh. Cari-cari lagi. Enggak, sudah selesai. Ini menurut saya, ini masalahnya ada di politik, di ruang politik tentang trust. Orang boleh lah, saya nggak usah sebut lah, apa sih yang pernah disebutin Pak Jokowi ternyata nggak muncul, itu kan ada. Nah ini trustnya sekarang sedang coba dibuktikan. Kalau ijazah gimana nih? Ijazahnya gimana nih? Bener apa enggak? Pak Jokowi pede kelihatannya. UGM juga tadi saya bilang, kepala jadi kaki-kaki jadi kepala, dia bilang itu harus asli itu. Kalau enggak repot UGM-nya. Nah ini lagi-lagi masalah trust politik yang kemudian karena Pak Jokowi nyaman dengan ini. Ini kan dia bisa buktikan nih. Sekarang ada buku tahunannya tuh. Ya udah selesai kan. Kalau dia ya udah dia berjalan aja dengan asiknya. Nanti ujungnya pada saat itu dibuktikan asli dan dia bisa menekan, saya selama ini dizolimi. Saya sedih sekali, sedih sekali. Nah untuk menjawab trust issue itu, apa yang sebaiknya dilakukan Bang Hensat? Tadikah muncul dengan UGM di depan publik meskipun proses hukumnya berjalan, atau sudah tetap saja di meja hijau selesainya? Sekarang urusannya udah di pengadilan kan. Ya udah dibuktikan, kita tungguin aja acara pengadilan itu. Selama proses pengadilan ini berjalan kan, Pak Jokowi ada terus di catwalk ini kan. Iya, Roy Suryo juga, itu ada di ini juga. Masalahnya siapa yang berhenti di kanan, siapa yang berhenti di kiri, itu kan urusan pengadilan ya. Cuma saya sih menilainya, apapun hasilnya, tidak mengubah apa-apa. Cuma ya udah gitu.
Oh oke, asli. Oh oke, nggak benar nih. Berarti UGM mesti salah dong. Oke, nanti kalau gitu kita harus adil itu UGM. Kenapa bisa keluar ini? Kenapa bisa keluar itu? Gitu kan? Kenapa Jadi kemudian mungkin bisa kepuasan dari pelapor saja yang didapatkan, tapi tidak akan mempunyai bobot apapun begitu setelah ini dibuktikan. Iya makanya kan tadi kan saya tanya, ini yang melawan Pak Jokowi atau berseberangan dengan Pak Jokowi mau lihat ijazahnya aja atau mau apa? Ini kan gini ya, kalau misalnya nanti ternyata terbukti masuk, yang repot itu UGM. Bawaslu sama KPU kita bisa marah-marah tuh. Lu gimana sih ngelihatnya? Ya. Nggak ada verifikasi. Tapi Jadi kan panjang lagi dong iya, tapi dia perjalanannya. bisa bilang, lah saya udah verifikasi. Saya udah Bang verifikasi Hensat. ke UGM, Ya, udah beres. Jadi ini masalahnya, dua-duanya sedang menikmati catwalk nih nanti ujungnya kita lihat aja. Tapi ini semua adalah peristiwa politik. Kalau peristiwa politik pasti ada maksud dan tujuan. Apa itu? Kepentingan ujungnya. Oke, baiklah. Prof. Suparji, ini perjalanannya akan seperti apa nanti ke depannya, Prof? Iya, saya kira perjalanannya tidak bisa dibendung akan sampai ke pengadilan. Ya, karena misalnya laporan di Polda, tentunya kan peristiwa pidananya mungkin akan segera diputuskan kan, sehingga kemudian naik penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah itu proses hukumnya dan di meja hijau pun perdata kan sudah berjalan kan ini. Tetapi itu yang menarik kata Mas Alex tadi itu soal mens rea. Para pelapor atau kemudian para pegiat yang kemudian terus menyuarakan ijazah palsu ini dalam rangka apa? Dalam rangka memang meluruskan hidup berbangsa dan bernegara ini atau dalam rangka tadi untuk meningkatkan reputasinya atau dalam rangka untuk mengkritik kepada beliaunya ini supaya kemudian sebetulnya membuktikan janji-janjinya yang dulu itu. Dan ini hanya salah satu isu saja yang kemudian dipakai kaitannya dengan soal ijazah. Bahwa mungkin saja banyak hal-hal yang lain mungkin dianggap palsu kan itu. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita semuanya mestinya. Oke, baik, menjadi refleksi kita semua. Tapi bagaimana Pak Jokowi memaknai peristiwa yang sedang berlangsung ini, Mas Alex, dan juga ke depan langkah seperti apa yang sudah diambil oleh Pak Jokowi atau akan diambil Pak Jokowi? Ya, jadi saya mau mengulangi, kalau orang bodoh itu tidak bisa dipidana. Orang yang nggak tahu itu tidak bisa dipidana. Tetapi orang yang berniat jahat memang harus dipidana. Gitu loh. Oleh karena itulah ya. Anda kelihatannya kan nafsu banget. Bukan. Bukan. Jadi kan untuk tidak melihat siapa-siapa kan tidak bilang bodoh. Emosinya udah beda nih. Tadi kan saya tadi soalnya. Iya, mens rea itu. Jadi kan tadi saya udah uraikan di depan. Sudah jelas-jelas, oleh universitas mengatakan ya ini asli, orang ini memang alumni saya. Orang-orang ini kan mengaku doktor. Ya, saya bilang bukan bodoh berarti. Ya, orang-orang pinter semua. Bisa baca undang-undang, bisa tahu undang-undang, tapi tetap dipretelin. So niatnya apa? Kan niat jahat. Ya sudah dipidana saja, tunggu saja kepastian hukum. Gitu loh. Tunggu saja kepastian hukum sebelum ini berubah menjadi emosi lebih lagi. Saya nggak setuju kalau pembahasan ini masuk-masuk ke ranah-ranah jadi sudah cukup perbincangan yang malam ini karena sudah jangan sampai masuk ke ranah emosi ya. Kita tunggu bagaimana kepastian Pak Jokowi aja ketawa-ketawa. Ini bukan emosi dari intonasi. Oke, baik. Yang pasti kita tunggu bagaimana proses hukum yang berlangsung dan kepastian hukum dari polemik yang masih terjadi di tengah publik ini. Terima kasih Mas Alex, terima kasih Prof. Suparji, Bang Hensat, terima kasih ya malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Kabar Indonesia Malam. Oke.